iyana wadingi make betuangi maka da iyana wadingi les wadingi pasawi lasana fa disengange uditok na pasau lasana lino melalui sempaja. Di sini kata kuncinya untuk kemajuan. Angka di bone ante guruta nole mega to belawa misengero ante guruta di bone ante guruta Wang Haji Junaid yang meninggal tahun 1996. Sudah lebih 20 tahun beliau meninggal. Yoro ante guruta Wang Haji Junaid ku dibuka ke Monroe tempat kelahirannya Pak Yusuf Kalla. Buka ke itu dekat Masjid Raya mega kero anak Pak Boto mega anak-anak Parinung. Bagaimana caranya ante kurta membina ini anak-anak Pak Boto anak-anak Parinung tuak pai nobilo ke masjid kora malangi iya anak Pak Boto munri dibuka ka teme baca Quran lah we ketelu dilelena sulami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pondok Pesantren Darul Asadiyah Ongkoe Belawa, yang terhormat pejabat yang mewakili Camat Belawa, yang terhormat Kepala Desa Ongkoe, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita senantiasa memuji kebesaran Allah dan mensyukuri segala rupa nikmatnya yang kita rasakan, baik yang dirasakan secara lahiriah, tubuh kita sehat, pendengaran kita jelas, penglihatan kita juga masih jelas, juga nikmat secara batiniah, akal kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita tenang. Semuanya adalah merupakan anugerah Allah yang tak bisa diukur secara material. Begitu pula selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah dan memberikan rahmat, serta beliau akan memberikan syafaat di hari kemudian kelak atas izin Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama anak-anakku sekalian, santri pesantren Darul Asadiyah Ongkoe Belawa, pada malam hari ini pondok pesantren melaksanakan acara peringatan Isra Mi'raj
yang pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil tema momen Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan motivasi untuk meningkatkan pribadi muslim yang lebih beriman, bertakwa, berkarakter bagi kemajuan umat. Tema yang diangkat oleh panitia dalam peringatan Isra Mi'raj ini adalah merupakan tema yang sangat cerdas, tema yang sangat mencerahkan, terutama bagi anak-anak kita, para santri Pondok Pesantren Darul Asadiyah Ongkoy Bilau. Mengapa kita katakan bahwa tema ini sangat cerdas dan sangat mencerahkan? Oleh karena salah satu yang menjadi tantangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir Quraisy ketika beliau menyampaikan risalah di kota Mekah adalah tantangan yang berat. Sementara kita di Ongkoy Bilawa bersama-sama dengan santri kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Apa sesungguhnya tantangan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti tersebut di dalam surah Bani Israil mulai ayat 90 sampai ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman merekam ucapan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura alaina minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, sesungguhnya kami tidak akan pernah beriman kepadamu Muhammad sebelum kamu bisa memunculkan mata air di negeri kita ini. Apakah munculnya mata air di kota suci Mekah adalah sesuatu yang bisa diwujudkan oleh Rasulullah? Apakah beliau bisa menggali sumur di tengah-tengah kota Mekah? Sama sekali tidak bisa kita dapatkan mata air kecuali mata air Zam-Zam. Itulah yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau Muhammad memiliki kebun korma, kebun anggur yang di sela-selanya itu bisa mengalir air untuk menyuburkan tanaman. Mungkinkah ada kebun di dalam kota Mekah? Meskipun kita bisa menemukan berbagai macam buah-buahan di dalam kota suci Mekah, tetapi itu tidak berasal dari kota suci Mekah, berasal dari negara lain, berasal dari daerah lain. Di Madinah adalah kota yang subur, banyak pohon-pohon korma segar, tanaman-tanaman yang lain bisa ditemukan di kota Madinah. Di kota Mekah sama sekali tidak bisa. Ini tantangan yang kedua dihadapi oleh Rasulullah. Tantangan yang ketiga, permintaan kaum kafir Quraisy adalah autus kita sama kama za'amta alaina kisafa. Atau engkau Muhammad dapat meruntuhkan langit itu sehingga menimpa kita berkeping-keping. Kamu katakan akan terjadi kiamat, gunung diterbangkan, tanah dilipat, semuanya hancur. Coba kita minta sekarang
wujudkanlah itu, langit bisa menimpa kita. Tantangan yang keempat, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau Muhammad datangkanlah Tuhanmu, datangkanlah Allah, datangkanlah malaikat untuk kita bisa saling berhadap-hadapan, bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab. Papole mana ni Muhammad ya roh, maka dengan kepuamu wedi dewa sifat bicara-bicara. Mungkinkah itu? Bahkan kaum kafir Quraisy mengatakan, au yakuna laka baitu min zuhrufin, kamu punya rumah terbuat dari emas, pencompani siga bola ulawamu Muhammad. Sebab tu limu rambe maka dia nigi mas sempajang 10 rakang sesosiwani sempajang sunnah menjemput dia burangi istana bola salasa di lena suruga. Tembang kimu ditaja di suruga pencompani makokoi. Aga ya roh desengi bola ulawan. Tantangan yang keenam, autarka fis sama wala nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Endre ko siga dilangi Muhammad nade apo diteperi endre kamu di langi endre ko dilangi musyirun tu upamu nade apo diteperi apo lagi mo pola dilangi sang dina motivira kita engke wadi dibaca-baca aga motiv pola di puamu Muhammad. Agar nabi belian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuang di Allah Taala. Kul wade Muhammad, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Mapacingi puakku tengen ka iya kecuali sebagai to biasa dan dia to disuruh di Allah Taala. Jadi tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tantangan pertama berupa Al-Qur'an adalah peristiwa Isra Mi'raj. Jero kafir Quraisy luar biasa ro tantangan natanya bahwa Nabi tena tantang naikin nemu Allah Taala na tantang toh. Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Puang nareko tong-tong ye akorange pole kori ko puang. Pabosinga ki bosi batu. Tanya Nabi tana tantang nake Allah Taala na tantang. Menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, maka Rasulullah diminta untuk mengucapkan subhan mapacingi puakku. Jadi segala sesuatu yang menakjubkan yang tidak mampu kita lakukan, marilah kita mengucapkan subhanallah. Maka itu peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafa mulai Allah Taala nasabah berikada Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka terupaya mempanguluta malaikat-malaikat air watuna ditantang di Allah Taala nasabah maberi pendapat malaikat air riwayat tunnar yakde di Allah Taala inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sujud kau sini ne malaikat Nabi Adam semana sujud mana ni sangadina iblis ikca sujud magi na sujud yorob sininna malaikat nasaba papakarajana lauri hukum Allah Taala aga sabana nari suruh sujud mana yorob makhluk yang kaisi mata makasih Allah di hukum Allah Taala
bangsa malaikat, bangsa jin. Nah karena keutamaan pak disengena engkai naruntuk panglutan Nabi Adam alaihissalam boleh Allah taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di fawlan ni lo di malaikat maka de berita yaki agan kemana naya dilebokna alangnya dan oleh berita malaikat agan aku tenang Allah taala yang dibawa nafsu malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Empat cikip puang diga kafa disengku sangat dendang ke dapat gorangeka sesuatu yang menakjubkan. Maka turu panglutan Nabi Yunus alaihissalam watuna tapa dia dibalik mapetang wani mapetang tasie mapetang paruna balik munroi panglutan Nabi Yunus lenna balik naikia tulina huadar subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi tomo-tomo lebiki ire mereka subhana ye dipanca disimai nariku menghadapi tantangan dari masyarakat, menghadapi masalah dapat depi aleta di Allah taala nasabak mapi pacin di Allah taala. Disinilah sesungguhnya rahasia daripada perjalanan Isra Mi'raj. Dan rampiaki anak-anak tak santri berkaitan dengan peningkatan pribadi muslim. Ini kata kunci yang kita ambil. Bagaimana bisa kita meningkat? Dan rampai anak-anak tak makanya panglutan Nabi sallallahu alaihi wasallam difitangi magi masalah lino, baik masalah yang positif juga masalah yang negatif. Tigana to kerbe rupanna, tigana to mande daging mematah padahal engke daging puranasu biolona, tigana to perlu diderai. Itu semua persoalan-persoalan duniawi yang negatif. Persoalan-persoalan duniawi yang positif matana ngediele ningalewi diarwengi sebagai gambaran orang yang berinfak di jalan Allah. Jadi bagaimana menghadapi ini persoalan duniawi yang kian banyak macamnya. Sedikit saja masalah duniawi yang bisa menyelamatkan. Seperti yang kita dengar tadi yang disampaikan oleh anak-anak kita. Dan banyak masalah-masalah duniawi yang negatif yang mencelakakan kita. Ini perlu diobati, perlu difarakai, perlu diurai. Nah sebab mega rasa dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah siruntuni panglutan Nabi Adam alaihissalam di lagi pamulange, sirunti panglutan Nabi Isa Nabi Yahya di lagi maduai, sirunti pangluta Nabi Yusuf di lagi matalue, panglutan Nabi Idris di lagi mapae, panglutan Nabi Harun di lagi malimai, panglutan Nabi Musa di lagi mandenge, panglutan Nabi Ibrahim di lagi mafitue. Ia menena nabi-nabi Allah taala ia memiliki keterampilan khusus, memiliki pengetahuan khusus yang bisa menyelesaikan persoalan duniawi. Masalah pak disengena panglutan Nabi Adam, beliau adalah ahli pertanian. Semua cita rasa makanan, cita rasa buah-buahan, muramanin rasakan panglutan Nabi Adam alaihissalam, termasuk yang kai urut pisang kawir itu dia canggih mandri buah nakul dia nanti moto
Jadi beliau itu adalah ahli pertanian. Samane panglutan Nabi sallallahu alaihi wasallam maguri masalah pertanian. Sehingga waktu nalka malaikat dapur di kota Madinah najelaskan ri fatana karomai maka dia magi mufakawingi buana karomamu narikono velo Allah taala makasih buana karomamu pasti kejadian yang karena fatana karomai dena nafakawingi buana karomana naiki waktu na melo mak buana karomai ternyata dena magelo buana karomai makura buana nasabad dena fakawingi sehingga loki mengoleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surunallahu taala dia jadi karomata makurami buana kesini maka dia Nabi ta antum a'lamu bi umuri dunyakum oko makitu falena yakuna murusi masalah-masalah linom tapi ternyata di balik tidak mengawinkan buah korma tidak mengawinkan bunga korma itu oleh Nabi karomana Nabi tetelai karoma ajwa lebih lezat rasanya dan lebih lebat buahnya daripada korma yang dikawinkan bunganya sehingga kejadian korma ajwa nigi mante korma ajwa pitu batu di dalam tas sesuai insyaallah dia masih di Allah taala dia nak kenal sihir najamin Nabi sallallahu alaihi wasallam di lagi madue Nabi serunti panglutan Nabi Yahya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah seorang nabi yang ahli kedokteran nafasautu fi soe nafamila matanna tautai bahkan diurengi papalalo pun di Allah taala udin ngina fatu tomate payment. Jadi luar biasa ya ilmu kesehatan panglutan Nabi Isa alaihissalam. Nabi ta juga mendapatkan informasi mengenai soal kesehatan. Ya Nabi ta dia nangkana malasa si bunga tuona. Sengadin nami ricapa umuruna nasabak pure melo yono di Yahudi. Di fante-fante madeceng Nabi ta panggap bembe naiki pura racun ya pun dilumuri racun pun diminyak-minyaki racun ya bembe sehingga dengan demikian Nabi tadi warengi mukjizat oleh Allah taala meti bembe maka dia suruh Allah taala ajak mumek kak ajak mondre kak sebab pura kak na racun Yahudi melok kono enaloi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata engkau sahabat na mandri memayro dagina bimbe pura racun hero mati kursi lolona lena silolona akhirnya wanita tersebut juga dihukum kisas wanita Yahudi itu dihukum kisas nasabah iro puranya na kecca Nabi tayro bimbe itu yang menyebabkan sampai beliau pernah jatuh sakit di akhir hayatnya. Serunti pangluta Nabi Yusuf alaihissalam kelangi matalue Nabi Yusuf kita kenal sebagai nabi yang paling ganteng di muka bumi ini. Separuh daripada kecantikan duniawi telah dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi ta serunti pangluta Nabi Yusuf mendapatkan pengetahuan tentang menarik daya tarik orang, bagaimana memunculkan daya tarik orang. Ya Nabi ta narik kongke atau puramita Nabi ta tuli melok pemang siruntu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tuli mudani melok siruntu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Barakahnya pura siruntu panglutan Nabi Yusuf alaihissalam. Namo balina Nabi ta mudan itu melok siruntu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang keempat sebelum itu panglutan Nabi Idris alaihissalam, ahli desain, arsitek. Nabi ta mak guru to masalah
mendesain, bagaimana mendesain kota, bagaimana mendesain suatu pertempuran, bagaimana mendesain suatu strategi, berkat pembelajaran yang diterima dari Nabi Idris alaihissalam. Serunti penglutan Nabi Harun dilangi malimai, wa akhi Harun afsahu minni lisanan, maka radanna penglutan Nabi Musa yang kejarampi dalam nak kurange yurna sepada roneku Harun masaropa sebatena mak bicara nariko Nabi Harun mulai masalah tak selesai masalah juga agak masalah. Ahli diplomasi, beliau juga belajar tentang diplomasi kepada Nabi Harun alaihissalam. Diplomasinya antara lain ketika beliau menghadapi wakil kaum kafir Quraisy di kota Hudaybiyah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nelok tarimai pada launna kafir Quraisy, maka dia Muhammad yorwere kada mukie Muhammadur Rasulullah ladawi sulawi were kada Muhammad ibnu Abdullah, maka di pangluta Umar ibn Khattab sallallahu ta'ala mitoka ledai yene diperjuangkan were kada Rasulullah tanda Muhammad ibnu Abdullah diperjuangkan, tapi yang diperjuangkan Muhammad Rasulullah, maka namanya lo ledah digagal lo ledai were kada Muhammad Rasulullah sang dinami alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ledai. Kenapa begini? Karena ada yang dilihat oleh beliau yang tidak dilihat oleh para sahabatnya, maka dai iro kafir Quraisy miroi berdamai selama 10 tahun. Ternyata di balik itu, disitulah mulai titik-titik kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mena setelah perjanjian ini batal dengan sendirinya karena kaum kafir Quraisy melanggar isi perjanjian itu, akhirnya Nabi masuk kota Mekah. Boleh pai sulafat nak tamaki nabita si bawa sahabat-sahabat nak kota Mekah. Pada Mekke mana tu Mekke mitai igana pengikutna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diplomasi beliau itu melahirkan suatu kemenangan seperti yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi ta serunti panglutan Nabi Musa sebagai ahli perang newe musuh Fir'aun. Fir'aun tenggelam sampai di dasar laut, namun sebagai peringatan jasadna Fir'aun napa compai Allah Ta'ala supaya menjadi pelajaran dari mundi. Al-yawma nunajjika bi badanika litakul liman khalfaka ayat. Ima kowe upo compai jasadmu Firaun supaya menjadi tandawi. Di sini na tawe maka dangker yolo penguasa nasi kalian puang. Dia nelo macuri Nabi yang kejutus jenatu Nabi Musa alaihissalam. Dilalun panglutan Nabi Musa dari tentara Firaun. Yang karena di diolona panglutan Nabi Musa tasik maluang diuringi mujizat Allah Ta'ala panglutan Nabi Musa at-tuang itu kamu Musa terbelalah laut itu sehingga menjadi jalan untuk menyeberang ke daratan sebelah. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebagai ahli perang selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cicem dibawa di kala musuh hampir belasan perang yang dihadapi oleh Rasulullah. Cici bawa di kala pada perang Uhud itu karena sahabatnya tidak mengikuti instruksi Nabi untuk tetap tinggal di atas bukit Uhud, bukit Rimayah. Nari kalau kaki masyarakat di kota Madinah, kalau kaki kerut bukit Rimayah, bukit-bukit tempat strategis untuk membidik musuh. Pasukannya Nabi terpengaruh dengan harta yang ditabur di bawah bukit. Pada nomani pasukannya, pasukan Nabi ta malero orang perang ke diawana bukit-bukitnya. Akhirnya kaum kafir Quraisy berbalik dari belakang naik ke bukit Rimayah.
Megampani napana sahabat-sahabatnya, megampani narimpe. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga korban pada saat itu karena menurut riwayat gigi beliau pecah. Tetapi sebenarnya meskipun dikatakan ada kekalahan bagi pasukan Rasulullah, tapi tidak sedikit juga pasukan kaum kafir Quraisy yang meninggal dalam perang Uhud pada saat itu. Ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, nenena nabi-nabi engkewe tiwi kita. Nabi Musa alaihissalam membawa kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab Al-Quran. Aku manengi di penglutan Nabi Ibrahim makifong sebagai nenek. Apa namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah Rasulullah belajar tentang perbandingan agama. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, dibanding-bandingkan, ternyata yang dapat menyempurnakan ini semua agama langit adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, wadiga ia dan pak disenge pertanian, pak disenge kesehatan, pak disenge kecantikan, pak disenge desain, pak disenge diplomasi, pak disenge strategi perang, pak disenge perbandingan agama, wadin nauraila sana lino. Itu jadi pertanyaan. Bisakah semua penyakit-penyakit dunia ini diobati dengan ilmu pengetahuan? Tentu kalau kita melihat lagi perjalanan Rasulullah sampai ke langit ketujuh, naik ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tidak mampu naik pada tingkatan lebih di atas lagi. Kunjur Nabi ta menurut terima padis perintah oleh Allah Ta'ala sempaja 50 sesiwani yang kemudian menjadi 5 kali salat dalam sehari semalam. Ia naik wadingi makai betuang maka dah ia naik wadingi pasawi lasana fadis segange udito na pasau lasana lino melalui sempaja. Di sini kata kuncinya untuk kemajuan. Angka di bone ante guruta nole mega to belawa misengero ante guruta di bone ante guruta Wang Haji Junaid yang meninggal tahun 1996, sudah lebih 20 tahun belum meninggal. Yoro ante guruta Wang Haji Junaid ko dibuka ke Monroe, tempat kelahirannya Pak Yusuf Kalla. Bukaka itu dekat Masjid Raya, mega kero anak Pak Boto, mega anak-anak Parinung. Bagaimana caranya ante kurta membina ini anak-anak Pak Boto anak-anak Parinung tuak pai nobil ke masjid ko ramalangi yen anak Pak Boto munri dibukaka temme baca Quran lah we ketelu delelena sulengi jaji sempajat tersebena digaga na sekep puasa ramalana pikogi carana na sabai rande guruta Wang Haji Junaid nariko loni matu tawa dua puasa nobini pedangkang di pasai na sabari lo pasai di boni sedepi Masjid Raya. Maka dokumento ki pesi sekep orang perata tapi tadi di Masjid Raya. Mega ke situ pedi, mega to kasiasi, mega nak view. Karena mapamulo songkota letu sandalata. Yaro nana angke maka jadi Masjid Raya. Runtuk mana hadiah boleh di Wang Haji Junaid nasabairo pedangka di pasai. Ko mana di gurutan na store seke orang perata. Nafurana si ramalang engke si den anak buka kaye na jami jama-jaman na lo kasi boto
Ditikan di petugas masjid raya. Engkau petugas masjid raya tikengi dan tefak botol nak pura maka jadi masjid raya. Na tarungkui, seso na tarungkui dia na panreso. Maka dia ante guru tapang aja junada. Ajak mombok mutaliwa-liwa peringi sanksi anak-anak ajak mutarungkui dia mu panresoi. Tapi perhatikan makna napa dicengi muka sempajana. Namun ni fure boto fure minum nari kutulina jagai sempajana, insyaallah mancajana madeceng itu mati. Ternyata khasiatnya begitu. Jadi Pak Burangke na pakai ante guru tapong aja junada. Yang penting nari kumas sempajamoy. Namo piko gebetan ala ponganana. Nah, inilah yang menjadi meningkatkan ke pribadi muslim melalui salat. Jadi tentu pada dipaham maka de gaga pakasiang na beriak Allah taala na perintah Allah taala langsung na tarima Nabi sallallahu alaihi wasallam sagedina sempejangi bawang. Kalau tandena angkana sempejangi Nabi ta mende lagi. Eli watofa. Bahkan Nabi ta purai ditegur di bainana pangluta Aisyah maka dia suruh na Allah taala adega hapura na jaming Allah taala onrota dilele suruga magi tak bomoni aliata masempajang penih boro witina pangluta Nabi sallallahu alaihi wasallam taruh sempajang penih. Maka dia pangluta Nabi sallallahu alaihi wasallam afalan akun abadan syakura adega wancaji sebagai atas syukurulah ada kan sabab Allah taala jambi kat tempatku di Sri Mundina Allah taala agak tona boleh juga mesti pada kisah pajak. Di sini peningkatan kita. Bagaimana melalui salat pribadi muslim bisa meningkat. Samana iro tu meningkat sempajana nariko dia no pun masa sempajak jenne samana nasa dirugi. Sebab tulen yang kelima kada iro pangluta Bilal yang kelinga sandalan sepak-sepak dia dulu suruga makutana lebita Bilal aga pura muja mambo pengkelinga sama na sandal amu sepak-sepak dulu suruga maka dituga ka seding Allah taala yimi ro bawang iya nari kubur kama jenne mas sempaja jenne ka don rekang. Ada kepeningkatan seperti itu. Ya nabita nafudaki nafudamana umaan mansalal gadata jamaatan summa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta yatla asy-syams summa shalla raka'ataini fakana lahu ajal hajjati aw umratan taman nigi tolo kemak beri jama mas sempaja suma beri jama nah tu dah cinampa masih kiri di Allah taala gang kemompona mata soy nenda pa mas sempajang duan rekang pada lawan runtu ya palang haji ya tiga palang umrah soku kita yang pernah mendengar itu samana sedih makanya rugi sih kayak fadesi wala palang umrah bila. Kalau itu yang selalu kita lakukan, alhamdulillah ini sebuah peningkatan kualitas umat Islam. Jemaah ya rahimakumullah, ya kira-kira dialah sebagai paling sebetul dalam rangka memperingati Isra Miraj yang dibawakan oleh santri pesantren Darul Asadiyah. Mudah-mudahan ini kita memperoleh keberkahan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Fuang tafak barakah ki hunai dilalil Rajab ya di Allah Sabang. Ini tafalatu barakah letu di bulan Ramadan. Insyaallah barakah na ye rampe-rampe sempajangnya di bulan Rajab menjepu matu Ramalang simata makasih sempajang tanyaba sempajang perlu tetapi sempajang sunnah tah kudi dili male 20 rakang masya Allah masih pak tu sedih kudi 20 rakang ku arumi rakang sama nasi di makadawai kampa bela utatang tapi sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa usaha
dina pakokoi Allah taala sediatanna sang dinda ia tominulim pawai atanna. Makuni mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya, lebih dan kurangnya melalui berkah meraja. Wabillahi taufik was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.